Robert Kiyosaki mengatakan bahwa dia menunggu Bitcoin itu dia ngetes ya di 1.100 dollars untuk membeli lebih banyak Bitcoin. Apakah menurut kalian ini bisa sampai di harga di sana? Welcome back everybody to Black Cuan. Pada hari ini kita tidak hanya akan berbicara mengenai harga Bitcoin yang akan turun seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, tapi kita juga akan berbicara mengenai kondisi makroekonomi pada saat ini, kemudian bear market yang sedang kita alami pada hari ini, dan Bitcoin, mengenai harganya Bitcoin dan altcoins ya. Ada beberapa altcoins yang akan kita bicarakan hari ini itu adalah tentang Cardano dan Polkadot ya. Baik, yang pertama di sini seperti dikatakan tadi itu adalah apakah Bitcoin bisa sampai ke 1.100 dollars ya. Menurut Robert Kiyosaki di sini ya. Menurut saya cara untuk mengartikan perkataan dari orang-orang ini ya adalah dengan melihat kebalikannya. Menurut saya teman-teman. Dan di sini juga Robert Kiyosaki itu dikutip tweets-nya ya di sini, lessons dari Rich Dad Lessons ya. Pecundang itu biasanya berhenti ketika mereka kalah. Jadi pecundang di Bitcoin itu akan keluar atau berhenti berinvestasi di Bitcoin ketika dia melihat harganya turun dan seperti tidak ada model dia mau naik. Dan winners itu adalah orang-orang yang belajar dari kekalahan ataupun dari kerugian mereka. Dan katanya di sini saya menunggu Bitcoin to test 1.100 dollars katanya dia. Itu pun jika mungkin. Dan jika dia recover, saya akan beli lagi. Dan jika tidak, katanya dia di sini, jadi dia tunggu sampai dia harganya turun lagi, maka dia akan beli lebih banyak lagi. Dan saya menerjemahkan di sini, artinya ada keyakinan kuat bahwa Bitcoin ini memang tidak akan pernah mati, teman-teman. Itu dari Robert Kiyosaki. Begitu cara kita membaca pesan yang ingin dia sampaikan ya melalui media-media seperti ini. Dan terutama saat ini kita sedang dibuat ketakutan ya karena ada The Fed yang katanya menjanjikan suku bunga naik 50 sampai 75 basis poin ya, dan ini benar-benar memicu kekhawatiran resesi teman-teman. Jadi meskipun sekarang ini kita sudah di bottom, katanya orang-orang sih banyak yang mengatakan kita sudah di bottom, kita sudah di udah habis, sudah RSI-nya itu secara teknikal udah nyelam sedalam-dalamnya, tetapi menurut saya masih akan ada penurunan lagi kalau melihat apa yang terjadi secara makro di sini. Karena The Fed seperti ini sudah mulai dia agresif sekali, ini sudah bukan lagi agresif ya, kencang sekali dia menaikkan suku bunga kalau dia terjadi sampai 0,75 atau 75 basis poin. Belum lagi Rusia sampai hari ini pun masih menjadi ancaman atau wabah ekonomi lah, saya mengatakan seperti itu, karena dia masih belum mau berhenti perang, karena imbas dari invasinya Rusia itu bisa menimbulkan kerugian secara global gitu kan, dimulai dari harga yang lain lah kayak minyak bumi segala macam, kemudian transaksi ekonomi antar negara juga berpengaruh karena negara-negara ada yang nge-ban Rusia, kemudian ada juga yang masih kerjasama dengan Rusia, jadi kacau lah ekonomi ini. Salah satu pengaruhnya itu adalah gara-gara Rusia, dan efeknya ini bisa seperti efek domino, bahkan akan terasa mungkin nanti sampai ke Indonesia ini teman-teman. Dan apakah benar ini Indonesia itu kalau terjadi krisis global itu dia bisa bertahan ya dengan situasi seperti ini? Ini saya ingin tanyakan khusus kepada kalian di sini teman-teman. Tolong kasih saya pendapat kalian, apakah Indonesia secara makroekonomi ini bisa bertahan andai kata benar ini akan terjadi krisis global seperti tadi The Fed itu akan menaikkan suku bunga 75 basis poin atau minimal 50 basis poin begitu kan? Dan dalam situasi bear market seperti ini yang harus kita lakukan, apalagi jika nanti itu terjadi resesi, benar terjadi resesi ya, maka kita betul-betul harus mulai kencangkan sabuk pinggang kita, kemudian kita mulai mengurangi pembelian barang-barang yang tidak kita perlukan. Jadi kita sudah siapkan dana memang untuk kita jaga-jaga ini. Kalau terjadi krisis ekonomi, maka mungkin yang penghasilan 3 juta ataupun 4 juta, dia akan save untuk 3 bulan atau 6 bulan ke depan, jadi dia tidak akan pakai, karena itu adalah uang yang untuk dijaga-jaga gitu kan. Kalau misalnya ada terjadi PHK segala macam. Dan untuk Bitcoin ya teman-teman, yang dikatakan akan terjun sampai 1.100 dolar seperti katanya Robert Kiyosaki tadi itu ya, sekarang ini pun dia sudah kena tekan ya gara-gara ada berita The Fed segala macam itu tadi, dan sekarang ini dia sudah berada di level 20.104 dollars ya. Di sini pun dikatakan ya, miners ini pun mengatakan ya, meskipun mereka itu kemarin menjual Bitcoins-nya ya, dan dia katakan Bitcoin ini mungkin belum di bottom-nya, tetapi dia katakan bahwa dalam 4 tahun ke depan, periode 4 tahun ke depan ketika halving, semua orang pun akan mengalami kenaikan Bitcoin. Dan nanti saya akan kasih chart 1 tahunnya BTC ya, yang merupakan rangkuman dari pergerakan BTC dari
2011 sampai 2022 saat ini ya, untuk kita lihat bagaimana sih sebenarnya pergerakan 4 tahunannya BTC seperti yang dikatakan oleh para miners di sini ya. Dan kalaupun orang mengatakan Bitcoin akan go to zero katanya ya, di sini venture capital Tim Draper doubles down on his 250k by 2022 Bitcoin price prediction. Jadi Tim Draper ini meskipun di tengah bear market yang parah sekarang ini seperti tidak ada kepastian Bitcoin yang akan hidup lagi ya, atau dia redup sekali, tetapi dia melakukan double down teman-teman. Nah, disinilah kita bisa lihat. Makanya saya katakan tadi kalau kita dengar katanya Robert Kiyosaki, Bitcoin akan ke 1100, tetapi jangan lihat apa yang dia katakan. Jangan dengar apa yang dia katakan, tetapi coba lihat apa yang mereka lakukan. Dan regulator Amerika itu menegaskan ya bahwa Bitcoin itu adalah komoditas. Dan dia tidak ingin mengomentari aset kripto lainnya. Jadi menurut saya ini seperti sinyal atau lampu hijau ya untuk BTC-nya, terutama yang Bitcoin Spot ya, ETF Spot Bitcoin-nya ya. Karena SEC Chair Gensler again says Bitcoin is not a security. What about Ethereum? Jadi persis yang dikatakan oleh berita sebelumnya tadi itu bahwa koin ini bukanlah sekuritas dan dia tidak ingin mengomentari Ethereum. Mungkin kurang uangnya, mungkin butuh dana ini Amerika ini. Padahal kepala SEC yang sebelumnya ya yang di 2018 itu dia mengatakan bahwa Ethereum itu bukan sekuritas, dia adalah komoditas katanya. Bahkan ketika peluncurannya di awal-awal itu memang kesannya Ethereum itu seperti sekuritas, tapi lambat laun dia bertransformasi menjadi komoditas. Dan sekarang ini Gary Gensler tidak ingin membahas tentang Ethereum, dia hanya fokus membahas bahwa BTC adalah komoditas. Dan meskipun dia di Januari itu sempat menolak Bitcoin Spot ETF ya, dan sekarang yang mengajukan Spot Bitcoin ETF itu adalah Anthony Scaramucci. Jadi dia ini juga ditolak ya di awal tahun kemarin di Januari itu oleh SEC ya, dan sekarang dia mengajukan lagi dan berharap bahwa bulan Juni ini tanggal 6 ya, itu akan keluar informasi mengenai persetujuan spot Bitcoin ETF ya. Kemudian ada informasi yang juga menarik ya dari James Hume atau James Hume ya, kita sebut dia yang merupakan sales head dari Huobi Global ya. Dia berbicara di European Blockchain Convention ya. Dia katakan bahwa ada sekitar 20 sampai 30 firms itu sudah mulai tertarik untuk berinvestasi di exchange kripto, teman-teman. Menurut saya ini adalah sebuah berita yang sangat-sangat positif untuk Bitcoin di tengah-tengah bear market seperti sekarang ini. Dan sekarang kita beralih ke altcoins ya. Di sini ada Cardano. Cardano is the most actively developed project in the cryptocurrency industry. Jadi selama bear market ini ataupun penurunan harga ini, aset-aset yang kuat seperti Cardano ini atau FED ya kemarin yang dengan UFC itu dia kontrak kerjasama. Jadi developer-developer yang aktif seperti ini selama bear market itu adalah orang-orang yang betul-betul mempertahankan trust dari investor, trust dari orang-orang yang membeli koin mereka atau long terms di koin mereka. Jadi mereka tidak ingin meninggalkan mereka selama bear market lalu balik lagi baru aktif lagi ketika nanti di bull run gitu kan. Karena banyak sekali project-project yang hanya aktif ketika bull run dan itu yang bikin hype gitu, mereka mengejek-ngejek Cardano segala macam lah. Orang kan bebas juga berpendapat, terserah lah mereka berpendapat seperti apa, tetapi menurut saya ya koin-koin seperti ini, seperti Cardano ini yang aktif selama penurunan harga ini itu patut layak lah untuk kita pertimbangkan, untuk kita pantau-pantau terus harganya teman-teman. Altcoins berikutnya yang ingin kita bahas di sini itu adalah Polkadot ya. Ini adalah koin yang dibuat atau foundersnya itu merupakan sama seperti Cardano. Jadi dua-duanya ini Charles Hoskinson ataupun Gavin Wood ya. Itu berdua itu adalah tim yang membuat Ethereum ya dulunya bersama Vitalik Buterin. Nah, Polkadot ini adalah garapan dari Profesor Gavin Wood ya. Dan di sini dikatakan can not dare to dream of bull run amidst growing investor interest. Nah, sekarang ini apakah Polkadot ini berani bermimpi tentang bull run karena dia mengalami atau dia menerima banyak sekali dana investor atau ketertarikan investor ke dalam ekosistemnya Polkadot ini, teman-teman. Jadi, Cardano dan Polkadot ini menurut saya ya, karena kita belajar dari apa yang terjadi di Ethereum,
Jadi kalau kita tidak bisa dapat harga Ethereum pada tahun 2015, maka solusinya salah satunya ya kita mungkin ya pegang Polkadot ataupun Cardano, teman-teman. Dan Polkadot ini sekarang ini di tengah-tengah penurunan harganya dan memang tidak gerak, meskipun di sini menurut data dari Messari ya, Polkadot ini menerima banyak sekali investor ya dalam kurun waktu 2022 ini dari awal itu ya, dan harganya memang tidak bergerak. Dan apakah ini akan menjelaskan bahwa dia itu macet atau mandek? Menurut saya tidak, karena Polkadot ini baru mungkin akan terasa nanti pergerakannya itu dalam beberapa bulan ataupun tahun ke depan. Begitu semua proyek-proyek yang ada di dalam jaringannya Polkadot ini berjalan, terutama di relay chains-nya itu ya. Dan saya yakin ya, investor-investor yang berani memasukkan uangnya, memasukkan dananya ke dalam Polkadot ini adalah orang-orang yang sudah siap untuk nanti di bulan yang berikutnya atau dalam setahun 2 tahun ke depan. Dan sebelum saya menutup video ini, saya ingin menampilkan ada 2 tweet ya mengenai Bitcoin di sini dan bagaimana kita memanajemen ataupun memproteksi diri kita. Di sini ada Bitcoin Yearly Candles. Jadi di sini adalah candle tahunannya BTC dan di sini bisa kita lihat teman-teman untuk yang barangkali ingin memahami apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki di awal tadi itu ya, bahwa Bitcoin itu bisa turun ke 1100, yang menurut saya juga saya pun meragukan hal itu. Tetapi dengan perkataannya Robert Kiyosaki itu seperti menyiram garam di luka itu teman-teman. Nah, dan sekarang coba kita lihat ya apakah benar yang seperti itu. Di sini ya, saya akan secara singkat saja ya. Pada 2011 itu, harga Bitcoin itu dibuka di harga 0,29 dollars dan tertingginya itu di 32 dollars. Kemudian dia tutup tahun di 5 dollars dan terendah di tahun itu 0,29 dolar juga. Nah, inilah siklus-siklus yang terjadi setiap tahunnya di BTC ini. Di 2012 juga seperti itu, 5 dollars, kemudian dia tutup di 13 dollars. Di 2013 13 dollars, kemudian dia tutup di 732 dollars dari harga puncaknya itu di 1163 dollars. Dan sekarang pun ya kita ini di tahun 2021 di saat bull run kemarin itu ya, ketika BTC buka di 28.000 dollars dan akhirnya dia terendahnya turun itu ketika Elon Musk waktu itu ya di bulan Maret itu mengatakan bahwa Bitcoin itu tidak ramah lingkungan. Akhirnya Bitcoin itu dibikin panik, para investornya turun sampai 27.000 dollars dan akhirnya tutup tahun di 46.000 dollars dan puncaknya pada saat itu naik di November 69.000 dollars. Dan di tahun ini teman-teman kita sudah membuka harga di 46.000 dollars sekitar itu dan akhirnya sekarang belum tutup tahun kita ini sekarang berada di level 20 ribuan dollars. Apakah ini akan menjadikan kita takut untuk berinvestasi di BTC? Saya kalau bisa balik ke tahun 2011 ya, saya mungkin akan beli berapa Bitcoin itu, mungkin ribuan ataupun ratusan ribu Bitcoin ya, karena harganya ini masih 0,29 dollars teman-teman. Dan apakah kedepannya Bitcoin akan bisa turun ke 1163 dolar seperti yang terjadi di 2013? Saya meragukan sekali itu, tetapi bahwa Bitcoin masih akan ada penurunan, ya itu bisa jadi kemungkinan besarnya. Dan menutup tweet kita hari ini itu adalah ini dikhususkan bagi orang-orang untuk menambah dosis semangat kita. Katanya Lord Dapis di sini, bear market ini memang sedang berjalan dengan mulus sekali, jalan lancar sekali bear market ini. Kamu bisa marah-marah, kamu bisa mabuk-mabuk, menyalahkan orang-orang segala macam, menyalahkan influencer di Twitter, di YouTube segala macam. Padahal semua keputusan itu ada di Anda. Tetapi untuk orang yang tetap belajar dari kesalahan, belajar dari kerugian, dan tetap membangun portofolionya, menurut saya ya, itu yang akan berhasil nantinya. Guess which person is going to make it? Dan saya tetap ingatkan teman-teman untuk tetap melakukan proteksi dalam beberapa waktu ke depan ini, karena sepertinya aroma-aroma resesi itu sudah semakin keras sekarang ini. Jadi kita ketatkan ikat pinggang kita berinvestasi dengan bijak. Kita tahan dulu pembelian-pembelian barang yang tidak perlu, ataupun menunda untuk membeli aset-aset investasi dulu untuk sementara ini saja teman-teman. Sampai arah pasar ini secara makro ataupun secara mikro itu jelas ke depannya. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.